Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di mata kuliah Matematika Diskrit dan kali ini kita akan membahas tentang induksi matematika dan ini disampaikan di program studi ilmu komputer Universitas Papua. Baik, yang pertama, jadi pembuktian dasar di dalam induksi matematika. Jadi di dalam matematika itu sebuah pernyataan atau proposisi itu tidak hanya sekedar ditulis, harus mengerti apa penyebab proposisi itu benar atau salah, yaitu dengan apa? Dengan bukti. Nah, pernyataan dalam matematik umumnya dapat ditulis dalam bentuk implikasi. Implikasi dengan P dan Q menyatakan pernyataan. Implikasi itu seperti ini. Jadi kalau eh, P, gini, jika P maka Q. Nah, tahapan dalam pembuktian itu dengan dua metode dasar, yaitu pembuktian langsung, di mana pembuktian pernyataan-pernyataan matematika ini tampak mengubah susunan pernyataan. Kemudian di sini untuk membuktikan kebenaran pernyataan dalam implikasi P maka Q dengan menganggap P benar, jadi kita harus P-nya itu anggap ini benar, kemudian kita harus membuktikan bahwa Q-nya benar. Karena ingat di pertemuan sebelumnya di dalam tabel kebenaran, jika P maka Q akan bernilai benar jika tidak berlaku benar salah, gitu ya. Nah, kemudian pembuktian yang kedua adalah pembuktian tidak langsung, yaitu pembuktian pernyataan-pernyataan matematika dengan mengubah susunan. Artinya bisa Anda buat menjadi kontraposisinya. Jadi Anda tahu bahwa kalau ditulis seperti ini kan senilai ya. Ini negasi Q maka negasi P. Nah, ini senilai dengan jika P maka Q ini seekuivalen dengan negasi Q maka negasi P. Yaitu pernyataan setara dari pernyataan di atas. Pernyataannya tidak langsung membuktikan bahwa P benar. Jika B benar maka harus membuktikan Q benar, tapi diubah terlebih dahulu. Itu yang namanya pembuktian tidak langsung. Nah, di sini saya akan berikan sebuah contoh sederhana ya. Jadi kalau misal Anda diberikan sebuah bilangan ganjil, maka Anda harus membuktikan bahwa n pangkat 3 itu bilangan ganjil. Bilangan ganjil itu kalau kalian tulis ya, bilangan ganjil adalah di sini angka 1, kemudian 3, kemudian 5, 7 gitu ya. Nah, ketika Anda pangkatkan 3 gitu ya, di sini pangkat 3, maka ini jadi 1 pangkat 3, ini 3 pangkat 3, 5 pangkat 3, 7 pangkat 3. Nah, ini harus Anda buktikan bahwa ini ganjil. Untuk membuktikannya, kita lihat ya. Kita akan membuktikan bahwa pernyataan P ini adalah bilangan ganjil. Jadi Anda buat di sini segini itu sebagai pernyataan P ini. Dan Anda harus membuktikan bahwa ini adalah Q. Ini harus dibuktikan ini bilangan ganjil. Jadi jika Anda buat berarti kan gini, P maka Q. Jadi di sebelah Anda bisa lihat di sini P-nya itu N-nya bilangan ganjil dan Q-nya adalah N pangkat 3-nya bilangan ganjil. Jadi jika di sini kita tulis ini adalah sebagai N, maka N ini dianggap tadi apa benar gitu ya. Maka Anda harus membuktikan N pangkat 3 ini benar juga. Ya, karena kalau salah maka pernyataan di atas akan salah. Jadi pernyataan jika benar maka pernyataan ini akan bernilai
Benar. Sekali lagi, kalau benar, maka hasilnya ini benar. Ini benar. Jadi Anda harus menentukan n pangkat 3 itu benar. Coba kita akan buktikan. Jadi dengan cara menganggap bahwa pernyataan ini adalah pernyataan, sebentar di sini suka ini. Pernyataan ini bahwa ini benar. Suka kayak gini nih. Sebentar. Ini suka kayak gini. Tuh. Sebentar, ini nggak bisa dihapus. Udah. Jadi kacau nih. Oke, udah. Lanjut aja ya. Kita lanjut aja. Kita lihat sebelah kiri saja untuk yang ini. Anggap P benar, akan dibuktikan N pangkat 3 itu benar. Jadi jika jadi di sini misal pernyataan ini, misal bahwa N itu bilangan ganjil. Yang akan Anda buktikan adalah, akan dibuktikan N pangkat 3 adalah bilang ganjil juga. Nah, gitu ya. Nah, ini apakah N pangkat 3 itu bilang ganjil? Nah, kita ambil pemisalan. Jadi, kita tahu bahwa bilangan ganjil itu sebetulnya bisa ditulis menjadi 2K plus 1. Ya, untuk K-nya dari mulai 0, 1, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi kalau kalian tulis di sini, kita akan pangkatkan si N pangkat 3 di sini, ya. Kalau dipangkatkan 3, maka akan diperoleh seperti ini. Jadi saya akan menjelaskan sebelah kiri dan kanan. Yang sebelah kiri itu udah terlihat, tapi di sini urutan-urutannya mungkin kalau Anda ditulis mungkin akan lebih bisa dipahami. Jadi begini. Kalau Anda pangkatkan si N-nya dipangkatkan 3, maka akan diperoleh gitu ya. Di sini 2 pangkat 3 itu kan 8 ya. 8 K pangkat 3 gitu ya. Ditambah 2-nya dikuadratkan dipangkatkan 2 kuadrat kali 3 berarti 12 K pangkat 2 ditambah 1-nya dikuadratkan kali 3 itu berarti di sini berapa di sini? 6 ya. 6 K ditambah 1. Nah, seperti itu. Maka di sini kalau 8, 12 ini kan kelipatan yang bisa dikeluarkan angka berapa? Angka 2 kan ya. Jadi kalau saya keluarkan angka 2-nya, maka di sini akan menjadi seperti ini, 4K pangkat 3 ditambah 6K pangkat 2. Ditambah berapa lagi? 3K. Nah, satunya saya keluarkan. Jadi seperti ini. Nah, kalau kita misalkan, di sini ya, ini sebagai S ya ini. Maka Anda akan menulis menjadi seperti ini, 2S ya. Jadi kalau andaikan ini S segini tambah 1. Nah, tadi pola bilangan ganjil apa? Pola bilangan ganjil kan seperti ini. Dan ini sama dengan ini. Ini sama ya dengan ini ya. Artinya terbukti bahwa N pangkat 3 juga merupakan bilangan ganjil. Jadi ini pola yang pembuktian langsung. Jadi di sini tadi P maka Q ya. Jadi kalau P-nya
benar, Anda membuktikan Q-nya juga sampai ketemu memastikan bahwa Q-nya juga bernilai benar. Seperti itu. Jika ada pertanyaan silahkan kalian kirim di kolom chat di bawah itu. Nah, kemudian di sini contoh yang kedua, pembuktian tidak langsung. Seperti apa pembuktian tidak langsung? Ya, masalah lagi nih. Kalau menggunakan ini seperti ini nih, kadang suka masalah nih. Bentar ya. Ini kabur. Ininya. Ininya kabur tapi ininya nggak mau nih. Solusinya gimana? Sebentar ya. Biasanya suka mau nih, tapi ini untuk kasus ini nggak mau nih. Coba sebentar ya. Ini memang di sebentar ya, di sini ada gangguan sedikit. Bisa, ini bisa. Oke, ini bisa, alhamdulillah bisa. Oke, kita lanjutkan ya di contoh yang kedua. Jadi di sini di contoh yang kedua itu Anda diberikan sebuah bilangan, sebuah persamaan bukan sebuah bilangan. Jadi kalau kita lihat ya, di sini 5n kuadrat dikurangi 2n ditambah 3, Anda harus membuktikan bahwa jika ini bilangan ganjil gitu ya, jika ini ganjil, maka n-nya genap. Maka akan dibuktikan ya, akan dibuktikan bahwa n itu genap. Nah, jadi kalau dijumlahkan polinomial ini ya, itu hasilnya ganjil. Tapi Anda harus membuktikan bahwa n-nya itu bilangan genap. Coba kita perhatikan dengan membuktikan dalam bentuk implikasi, jadi P maka Q gitu ya. Ini bernilai benar atau bernilai true dengan memisalkan P-nya itu adalah yang ini. Jadi ini sebagai P gitu ya, dan ini sebagai Q. Nah, di sini n-nya akan dibuktikan bahwa ini bilangan bulat genap. Jadi di sini bulat genap, bilangan genap ya, bilangan genap. Nah, kita menggunakan kontraposisi. Jadi pembuktiannya itu menggunakan kontraposisi. Anda tahu bahwa kontraposisi dari jika P maka Q itu apa? Di sini negasi Q maka negasi P. Gitu ya. Jadi Anda buat dulu negasi dari bilangan genap, berarti n-nya berupa bilangan ganjil, ya kan? Jadi ini kita lihat negasi Q-nya adalah bilangan ganjil. Kemudian negasi P-nya adalah si persamaan 5n kuadrat min 2n plus 3 ini adalah bilangan genap. Jadi harus membuktikan ini terlebih dahulu dengan membuktikan negasi Q-nya ini. Jadi langkah yang kita lakukan adalah seperti di awal tadi. N-nya, karena ini N gitu ya,
N-nya kita buat menjadi seperti ini. Jadi N-nya itu menjadi 2K plus 1. Ingat, ini kan ganjil ya, pola ganjil seperti ini. Lalu Anda masukkan ke si negasi P ya. Negasi P maka akan terlihat di sini menjadi seperti ini ya. Ke dalam 5N kuadrat. Jadi ini di sini 5N kuadrat min 2N ditambah 3 ini dengan memasukkan N-nya ke sini. Jadi kita lihat ya, bahwa 5 di sini tetap ya, ini bentar ini si 5-nya tetap, N-nya diganti dengan apa? 2K plus 1 pangkat 2 dan seterusnya ya, ditambah 3. Dan kita lihat bahwa kalau Anda perhatikan polanya menjadi seperti ini. Jadi kalau ini perhitungannya bisa di sebelah kiri, Anda lihat bahwa ini jadi menjadi 20K kuadrat ditambah 16K ditambah 6, di mana kalau ini kelipatan 2 semua. 20, 16 sama 2. Jadi kalau 2-nya saya keluarkan, maka akan menjadi ini. 10K kuadrat tambah 8K ditambah berapa? 3. Tahu bahwa setiap bilangan kelipatan 2 nih ya. Jadi kalau seperti tadi, kalau ini kita misalkan ini S, maka polanya akan menjadi berapa? 2S. Dan 2S ini merupakan ciri dari bilangan apa? Bilangan genap. Seperti itu. Jadi tadi bisa Anda lihat bahwa menggunakan sistem pembuktian kontraposisi membalik negasi Q-nya menjadi pernyataan benar, maka Anda membuktikan negasi P-nya harus dibuktikan kebenarannya. Jika tidak memenuhi, maka pernyataan itu pernyataan salah. Seperti itu. Baik, selanjutnya adalah penalaran. Jadi penalaran itu terbagi dua, ada deduktif, ada induktif. Dua cara mengambil sebuah kesimpulan. Jadi kalau penalaran deduktif berangkat dari hal-hal yang umum, jadi menuju yang khusus deduktif. Sedangkan penalaran induktif berlaku sebaliknya, dari hal yang khusus menuju hal-hal yang umum. Nah, penalaran induktif itu biasanya digunakan untuk mengembangkan pengetahuan yang sifatnya empiris. Sedangkan deduktif digunakan untuk mengembangkan pengetahuan yang sifatnya abstrak. Dan matematik merupakan salah satu bentuk abstrak pembuktiannya. Jadi kesimpulan sekali lagi, kalau deduktif berangkat dari yang umum menuju yang khusus, kalau induktif berangkat dari yang khusus menuju yang umum. Jadi kesimpulan dari penalaran induktif belum tentu benar secara mutlak, sedangkan kesimpulan penalaran deduktif kebenarannya bersifat mutlak dalam hal ini dalam matematik. Ya, artinya Anda jika akan membuktikan sebuah rumus tertentu berangkatnya dari hal-hal yang umum. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di dalam induksi matematika itu kita akan membuat metode, dalam arti ini metode pembuktian induktif itu seperti apa? Di sini induksi matematika merupakan penalaran deduktif karena dengan menggunakan prinsip matematika kita akan mencoba kebenaran dari sebuah pernyataan, proposisi, aturan atau pola mengenai bilangan-bilangan tertentu ya secara umum untuk semesta pembicaraannya, lalu Anda itu membuktikan secara khusus. Jadi membuktikan sebuah proposisi dari sebuah pernyataan dengan disimbolkan dengan PN dengan prinsip induksi matematika adalah ada dua sifat yang harus Anda ketahui. Yang pertama, P1-nya benar, itu sebagai basis induksinya. Kemudian jika P
N-nya kita misalkan K benar, maka Anda harus membuktikan P K plus 1 juga benar. Ini dua konsep inilah yang menjadi dasar atau metode dalam membuktikan induksi matematika. Nah, di sini eh, misalkan PN adalah pernyataan perihal bilangan bulat positif, kita ingin membuktikan bahwa PN untuk semua bilangan bulat positif N, dan untuk membuktikan pernyataan ini kita hanya perlu menunjukkan dua. Pertama, P1 benar, yang kedua jika PN benar, maka Anda harus membuktikan PN plus 1 juga benar untuk setiap N-nya lebih besar sama dengan 1. Yang pertama dinamakan basis induksi, sedangkan yang kedua dinamakan langkah induksi. Dan dua langkah ini dalam metode ini harus dua-duanya terpenuhi. Jadi dan langkah kedua ini ya, langkah basis induksi ini langkah induksi ini biasanya kata-kata yang bisa dituliskan adalah dengan mengandaikan pernyataan PN itu benar, atau asumsi bahwa di dalam sebuah pernyataan itu menganggap atau mengandaikan. Nah, di sini kita bila kita menunjukkan kedua langkah tersebut benar, maka kita sudah membuktikan bahwa pernyataan benar untuk suatu misalkan di sini dalam hal ini bilangan bulat positif N. Nah, contoh sederhana akan diberikan sebuah di sini jika Anda lihat ini sini ya, sebuah pernyataan. Jadi kalau seperti ini ya, misalkan ini 1 ditambah 3 ditambah 5 sampai seterusnya, dan kita bikin polanya adalah 2n-1, dan ini kalau dijumlahkan terus menerus ini adalah n kuadrat untuk setiap n-nya bilangan asli ya, n-nya bilangan asli. Nah, itu bilangan asli. Nah, ini harus dibuktikan bahwa pernyataan ini benar. Jadi kalau Anda buktikan dengan menggunakan induksi matematika, menjumlahkan ini ya, jumlahnya ini sebetulnya sama dengan sigma ya. Jadi Anda tahu bahwa di dalam sigma itu menjumlahkan dari mulai 1 sampai dengan n, itu tidak harus ditulis seperti di atas, tapi Anda bisa melihat dari sini langsung, dari 2i kurangi 1. Dan ini sama dengan apa? N kuadrat. Gitu ya. I-nya bergerak nih. I-nya tuh bergerak dari berapa? Dari 1 ke 2, 3 sampai dengan n. Maka akan terbentuklah pola seperti di atas. Nah, di sini bukti bahwa pernyataan ini benar, yaitu basis induksinya. Jadi ya, basis induksinya diawali dengan n-nya sama dengan berapa? 1. Artinya kalau n-nya sama dengan 1 berarti suku pertama saja ya di sini kita lihat bahwa 1 itu sama dengan gitu ya. Ruas kiri sama ruas kanannya harus sama, di mana n-nya kita ganti dengan angka 1. Kalau Anda perhatikan ini 1 sama dengan 1 kuadrat. Berarti ini pernyataan ini sudah benar gitu ya. Kemudian di sini jika Anda lihat dengan menganggap bahwa anggap pernyataan untuk n sama dengan k benar. Jadi ini langkah induksi, ini lanjut nih. Langkah induksi bahwa untuk n sama dengan k benar. Untuk n sama dengan k itu benar, maka Anda bisa menulis pernyataan di atas menjadi seperti ini. Jadi ini 1 tambah 3 tambah 5 sampai dengan berapa ini? Sampai dengan 2k
min 1 ini sama dengan K kuadrat dan ini pernyataannya adalah benar. Nah, di sini jika Anda ingin membuktikan bahwa pernyataan yang ini benar, maka Anda harus dibuktikan di sini akan dibuktikan ya, akan dibuktikan untuk N sama dengan apa? K plus 1. Jadi di sini Anda harus membuat sebuah langkah di mana sebelah kiri harus sama dengan sebelah kanan. Jadi Anda tinggal tulis ini 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah apa ini 2K min 1 dan ini ditambah lagi menjadi apa? 2K plus 1 min 1 ini harus sama dengan, ini khawatir nggak terlihat ya di situ, harus sama dengan ini sama dengan K plus 1 dikuadratkan. Nah, seperti itu. Nah, padahal Anda tahu di sini tadi ya, ini yang seperti ini, udah tahu berapa nilainya tadi? Ini adalah K plus 1. Ini K kuadrat. Jadi tinggal Anda jumlahkan sama yang sebelah kiri ini. Sebelah kanan ini tambah berarti apa? 2 ini K plus 1 dikurangi 1 sama dengan apa? Ini kita harus buktikan sama dengan K plus 1 kuadrat. Nah, gitu. Lalu di sini kita akan lihat sebelah kiri sama sebelah kanan sama tidak? Coba kita akan lanjutkan. K kuadrat ditambah 2K ditambah 2 dikurangi 1. Kita lihat K plus 1. Nah, gitu ya. Dan di sini sama dengan apa? K kuadrat tambah 2K plus 1 sama dengan K plus 1. Nah, kita lihat ini membentuk persamaan kuadrat dan ini kalau ditulis sama dengan seperti ini. Nah, berarti ini terbukti bahwa pernyataan pernyataan bahwa berlaku berlaku dan ini benar bahwa untuk setiap bilangan 1 tambah 3 tambah 5 sampai seterusnya sampai dengan 2n 1 sama dengan kedua adat itu untuk setiap n-nya bilangan asli ini berlaku n. Mungkin ini untuk induksi bagian pertama sampai di sini dulu ya. Nanti di pertemuan berikutnya akan dilanjutkan di bentuk-bentuk induksi yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.